Bapak dan Ibu Guru, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk hadir di tempat ini guna melaksanakan suatu rangkaian kegiatan. Salah satu kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini yaitu mendengarkan paparan terkait tugas PKG rencana tindak lanjut. Begitu pula salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari amin amin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan karena mendapatkan tugas terkait rencana tindak lanjut program pengembangan kompetisi guru PJK 2024. Nah, yang menjadi tugas saya di sini ada 3 pilihan tugas yang diberikan. Yang pertama itu terkait pendidikan gerak, kemudian yang kedua terkait pendidikan kebugaran, dan yang ketiga itu pendidikan model SEM. Ini semua terkait peserta didik. Nah, yang saya angkat di sini adalah pendidikan gerak karena yang saya anggap sesuai dengan tingkatan tingkatan pendidikan. Untuk tingkat SD itu adalah pendidikan gerak. Saya kasih sedikit gambaran terkait pendidikan kebugaran dan pendidikan SEM. Saya ke pendidikan SEM. Kenapa saya tidak terapkan di di SD? Karena saya anggap model pendidikan ini sudah agak tinggi, di mana model pendidikan SEM ini anak-anak diarahkan membuat suatu event, membuat suatu pertandingan di mana di dalamnya dia sebagai dia yang terlibat aktif di dalamnya, di mana kepengurusan panitianya adalah dia, di mana pesertanya adalah dia juga, begitu juga sponsornya, dia sendiri yang meramu kegiatan itu sehingga kegiatan itu terlaksana. Jadi yang saya anggap tepat untuk tingkat SD adalah pendidikan gerak. Nah, yang saya rancang di sini adalah pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar menggunakan model pendidikan gerak. Nah, di sini yang saya angkat adalah kegiatan ekstrakurikuler permainan bola voli. Di sini saya kasih judul adalah beraksi. Apa itu beraksi? Belajar gerak, raih prestasi. Nah, apa yang melatar belakangi kegiatan ekstrakurikuler yang saya melakukan di SD 1 Arawa ini? Yang pertama, olahraga bola voli ini cukup populer di tingkat anak-anak. Sudah diketahui baik itu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 terkait permainan bola voli ini. Ketika saya mencoba menanyai anak-anak, saya lihat antusiasnya terhadap permainan bola voli ini bahkan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Dia sudah mengetahui nama-nama atlet yang terkenal terkait permainan bola voli ini. Kemudian permainan bola voli ini sudah sangat menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian memberikan banyak manfaat, terutama tumbuh kembang seperti meningkatkan kesehatan fisik, melatih kerjasama tim, dan menumbuhkan sportivitas. Dan mengingat antusiasme siswa terhadap permainan bola voli dengan mempertimbangkan aset atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah, nah, untuk menyalurkan minat dan bakat mereka, olehnya itu dibentuklah kegiatan ekstrakurikuler
permainan bola voli di sekolah dengan judul Beraksi, belajar gerak, raih prestasi. Nah, di sini ada tujuannya. Ya, di sini saya bagi ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Nah, tujuan umumnya yang pertama itu meningkatkan minat dan bakat siswa dalam olahraga bola voli. Kemudian yang kedua, membangun gerak fundamental pada peserta didik. Dan yang ketiga, membentuk karakter siswa yang disiplin, sportif, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, dari tujuan ini kita bisa melihat anak-anak yang aktif, anak-anak yang memiliki kegiatan ekstra di luar jam pelajaran akan berbeda penerimaan, akan berbeda jiwa kepemimpinannya dibandingkan anak-anak yang hanya aktif di sekolah saja. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada tujuan khusus. Tujuan khususnya terkait peserta didik. Nah, yang pertama, menguasai teknik dasar permainan bola voli, di mana permainan bola voli itu kita tahu ada beberapa teknik dasarnya. Apakah itu mulai servis, passing bawah, passing atas, kemudian ada spike atau smash, ada block. Nah, tujuannya di sini dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan peserta didik mampu menguasai teknik-teknik dasar. Artinya ada peningkatan dibandingkan dia melakukan di sekolah saja. Anak-anak yang mempunyai atau yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini ada peningkatan dibandingkan anak-anak yang tidak mengikuti. Dapat kita lihat di lapangan, anak-anak itu sudah mampu melakukan servis atas, berbeda dengan anak yang tidak mengikuti latihan. Bahkan servis bawah pun dia sudah tidak mampu. Nah, saya perhatikan bahkan di di kejuaraan atau di event 17-an di lingkup Kecamatan Watampul itu jarang sekali anak-anak yang melakukan servis atas. Nah, dengan adanya kegiatan atau pelatihan ekstrakurikuler bola voli ini, nah di sini kita mampu mengarahkan anak mampu melakukan mampu menguasai teknik-teknik dasar yang ada dalam permainan bola voli. Apalagi ketika anak-anak itu mampu melakukan spike atau smash. Nah, itu merupakan satu kebanggaan tersendiri. Kemarin di tingkat kabupaten, setelah melakukan seleksi di tingkat kecamatan, pertandingan di tingkat kabupaten itu sudah ada beberapa anak-anak yang mampu melakukan spike atau smash. Ini sudah baru tingkat SD. Terutama saya perhatikan yang kemarin di Kecamatan Baranti karena aktif kegiatan bola volinya di sana. Apakah itu saya tidak tahu, apakah dia melakukan kegiatan ekstrakurikuler ataukah di tingkat masyarakat. Yang jelas kegiatan bola voli di Kecamatan Baranti itu sudah aktif. Nah, itu terlihat ketika ada pertandingan di tingkat kabupaten, artinya anak-anak yang mampu atau yang ikut latihan di tingkat dewasa itu terlihat pada tingkat kemampuannya pada saat dia melakukan pertandingan di tingkat kabupaten. Dia sudah mampu melakukan spike atau smash dan smashnya kayak orang dewasa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan khususnya adalah meningkatkan kemampuan fisik seperti kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Kemudian selanjutnya adalah mampu bekerja sama dalam tim, mengikuti peraturan bola voli. Dan selanjutnya mempersiapkan siswa untuk mengikuti kompetisi bola voli. Nah, seperti yang kita ketahui di acara 17-an selalu ada perlombaan atau pertandingan bola voli. Begitu juga ketika ada event di kabupaten selalu ada juga pertandingan bola voli. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini dapat menjadi wadah
sehingga dapat menjaring atlet-atlet yang bisa berprestasi khususnya di permainan bola voli. Kemudian selanjutnya adalah capaian. Di sini juga terbagi dua, ada capaian bagi siswa, kemudian capaian bagi sekolah. Yang pertama itu capaian bagi siswa yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan kebugaran. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Dan yang keempat, belajar bekerja sama dengan tim dan menghargai perbedaan. Selanjutnya adalah menyalurkan energi secara positif. Kemudian capaian bagi sekolah, otomatis dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi sekolah di bidang olahraga, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aktif terhadap peserta didik, baik itu diharapkan mampu untuk mengikuti pembelajaran lain selain pembelajaran olahraga. Dan yang selanjutnya menjadikan sekolah sebagai pusat pengembangan bakat siswa. Dan selanjutnya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Pertama, program kegiatan sebagai penguatan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada materi permainan bola voli. Nah, kegiatan ini dilakukan di lingkungan sekolah pada sore hari setelah sholat asar. Dan yang menjadi peserta dalam kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang memiliki minat dan bakat terhadap permainan bola voli. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menjadi partner saya di sini adalah Pak Mari. Saya berdiskusi dengan Pak Mari selaku guru PJK kelas 1B sampai kelas 6B dalam mengembangkan proyek yang akan dilakukan nantinya. Nah, apa yang menjadi aset atau sarana dan prasarana yang mendukung sehingga kegiatan ekstrakurikuler permainan bola voli ini saya rancang? Yang pertama, aset manusianya. Nah, aset manusia di sini yaitu guru PJK yang berperan dalam membimbing latihan. Kemudian yang kedua, peserta didik yang memiliki minat dan bakat terhadap permainan bola voli. Kemudian yang kedua, aset fisik. Di sini kita memiliki sarana prasarana lapangan bola voli, bola yang cukup memadai, ada netnya, kemudian terkait fluid dan kostum. Dan aset politik di sini ada dukungan dan kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler dalam permainan bola voli. Dan lingkungan, aset lingkungan, seperti yang kita ketahui, lokasi sekolah kita ini sangat strategis, berada di di tengah kota kecamatan. Anak-anak yang sekolah di sini yang mau mengikuti tidak terlalu jauh aksesnya, tidak terlalu jauh rumahnya dari sekolah. Yang menjadi kendala, salah satu kendalanya adalah kita berada di pinggir jalan raya. Nah, di situ perlu kita perhatikan anak-anak, perlu kita arahkan anak-anak dalam pelatihan ini. Kita mengarahkan ketika dia mau menyeberang, kita selalu mengarahkan. Nah, kemudian lingkungan sekolah kita ini dalam proses pembelajaran nanti lingkungannya yang aman dan nyaman dalam latihan. Kenapa saya anggap seperti itu? Kondisi lapangan yang kita punya sangat teduh, ya, kita terlindung dari paparan sinar matahari yang langsung karena kita memiliki banyak pepohonan. Nah, dan yang terakhir adalah refleksi. Kita bagi dua lagi di sini, ada refleksi guru, kemudian refleksi siswa. Nah, terkait refleksi guru, aktivitas refleksi dilakukan pada setiap sesi atau akhir periode untuk melihat perkembangan peserta dalam setiap tahap, respon dalam setiap atau proses latihan,
kemudian ketepatan materi yang digunakan atau yang diberikan terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, refleksi bagi siswa. Aktivitas ini peserta didik melakukan penguatan terhadap materi atau pengetahuan baru yang didapatkan, kemudian perasaan saat mengikuti latihan, hubungan dengan sesama teman pada proses latihan yang dilakukan. Nah, apa yang menjadi tantangan bagi saya dalam menyusun kegiatan rencana tindak lanjut ini? Yang pertama, kemungkinan akan kedepannya terkait ketepatan jadwal latihan, karena pertama jadwal jarak dari rumah dengan sekolah itu ya salah satunya, tetapi itu tidak menjadi masalah yang besar. Kemudian yang kedua, adanya kegiatan atau tugas lain yang bersamaan, karena saya memiliki kegiatan yang lain di luar terkait organisasi yang saya juga ikuti, karena saya juga merupakan salah satu wasit. Mungkin ketika bisa bertabrakan dengan kegiatan yang saya lakukan ini dengan jadwal yang disusun. Tapi itu bisa dipindahkan ke hari lain ketika dia bersamaan jadwalnya. Selanjutnya selesai. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PJOK tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus Bapak Ibu. Demikianlah tadi rencana tindak lanjut tentang pengembangan kompetensi guru PJOK yang disampaikan oleh seorang teman kita, yang dia ambil adalah kegiatan bola voli ekstrakurikuler. Jadi di antara tadi yang dipaparkan memang itu yang lebih cocok untuk SD. Kalau yang pertama tadi hanya untuk SMP dan SMA. Ada yang mau bertanya Bapak? Kalau tidak ada ya silakan. Silakan dikasih usulan atau masukan terkait program yang disusun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rancangan yang telah Bapak paparkan tadi ya, alhamdulillah bukan cukup baik lagi, tapi sangat baik, karena mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak. Di sini Pak hanya sekedar usul saja. Mungkin setelah nanti ada latihannya, mungkin pada saat setelah ujian atau pada saat pengelolaan nilai, bisa saja ini yang Bapak rencanakan ini yang dilaksanakan oleh siswa bisa kita lombakan, bisa per kelas kah atau per grup kah atau bagaimana nanti. Ya. Mungkin itu saja Pak usulnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya teman ini, jadi sebelum pada ujian, berikutnya nanti daripada anak nganggur, kita kembangkan itu kalau boleh apakah jangan per kelas, kalau saya per kelompok. Jadi kelompok satu misalnya tadi dari kelas 4, 5, nah karena situ ya otomatis sih kalau per kelas itu pasti kalah ya kelas rendah. Jadi dibagi-bagi. Jadi ada juga semangatnya kalau latihan itu kalau sore bisa dibagi kelompok pada semua. Misalnya kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, jadi sebarkan kelas 6, kelas 5. Kalian tidak ada masalah yang itu. Ya, terima kasih atas usulannya Bu. Terkait perlombaan bola voli, itu sangat bagus, terkait menumbuhkan semangat dan motivasi siswa dalam melakukan kegiatan khususnya olahraga permainan bola voli. Seperti yang disampaikan tadi Bapak bahwa dalam pembagian kelompok atau pembagian tim perlu diperhatikan tingkatan usianya atau tingkatan kelasnya. Jangan dikelompokkan bahwa kelas 6 dengan kelas 6, kelas 5 dengan kelas 5. Nah, di sini saya rencanakan terkait usulannya tadi Ibu,
yang saya ambil di situ adalah kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6. Nah, di situ nanti kita mix, kita padukan. Apakah kita ambil 2 dari kelas 4, ya, padukan 2 dari kelas 5, kemudian 2 dari kelas 6. Mungkin seperti itu nantinya. Jadi nanti kita lihat, nanti kita rancang bagaimana baiknya dalam melakukan kegiatan setelah ulangan ini. Mungkin seperti itu. Sedikit lagi terkait rencana kegiatan ekstrakurikuler ini, Bapak dan Ibu guru yang memiliki waktu luang, artinya mungkin bisa mau berolahraga di samping mengawasi anak-anak yang mau keluar keringnya, bisa nanti bergabung dengan peserta didik kita di lapangan ketika atau pada saat latihan. Mungkin seperti itu sebagai tambahan. Kali masih ada? Ya. Bismillah. Tadi dijelaskan bahwa anak-anak yang cari sponsor sendiri, ini kan pertandingan masih ada hadiahnya. Ya. Ini bagaimana? Itu yang saya jelaskan tadi. Itu model pendidikan SEM atau Sport Education Model. Karena saya bilang tadi ada 3 pilihan tugas yang dibebankan kepada peserta. Yang pertama pendidikan gerak, ada pendidikan kebugaran, dan ada pendidikan tadi model SEM. Tadi yang kenapa saya tidak ambil model SEM, karena itu tingkat pemahamannya sudah tinggi. Jadi kita sebagai peserta didik mengarahkan kepada peserta didik untuk merancang atau meramu suatu pertandingan di mana peserta didik itu dia yang berperan aktif. Kita sebagai guru dia hanya fasilitator, mengarahkan. Anak-anak di sini dia berfungsi sebagai selain peserta, kemudian dia panitia, kemudian dia mencari sponsor, dia menjadi pendukung, kemudian dia juga sebagai tamu undangan. Jadi kita mengarahkan anak-anak untuk menyusun rangkaian kegiatan ini, di mana dalam satu event pertandingan ini semua unsurnya adalah siswa atau peserta didik. Jadi kita kelabakan kalau mau menyusun seperti ini. Mungkin seperti itu. Jadi dari awal disampaikan bahwa untuk SEN ini untuk SD tidak bisa, SMP, SMA yang cocok, karena anak-anak yang cari dananya, pokoknya ya seperti itu. Bisa simpan penelitian. Masih ada yang lain, Pak? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dari programnya Pak Damis, yaitu beraksi, belajar gerak, meraih prestasi, saya rasa ini sangat bagus, Pak, karena tanpa gerak kita tidak ada kemajuan. Nah, terkait dari asetnya tadi, Pak, saya cenderung dari aset politik. Nah, di situ aset politik tadi, saya lihat dukungan dari sekolah. Mungkin bisa ini sekedar tambahan saja, Pak. Mungkin bisa ditambahkan dukungan dari rekan guru dan dukungan dari masyarakat atau orang tua siswa. Tambah. Tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Tidak Kalau tidak ada. ada lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Darwis tentang rencana yang akan dilaksanakan di sekolah kita, yaitu dalam hal ini praksi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kepada Bapak dan Bapak